Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya akan menyampaikan bab terakhir, yaitu bab Pancasila sebagai ideologi negara. Saya share screen terlebih dahulu. Baik, seperti yang sudah kita bicarakan di dua pertemuan sebelumnya ya, bahwa kita membahas terkait trilogi Pancasila, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup, dan Pancasila sebagai ideologi negara. Dan kita akan membahas Pancasila sebagai ideologi negara pada bab ini. Sampaian pembelajaran, nanti teman-teman bisa membaca sendiri. Ideologi adalah sebuah seperangkat sistem ya yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, atau merupakan sistem keyakinan yang terbentuk melalui suatu proses yang panjang karena melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. Ideologi itu ibarat nilai ya teman-teman. Kalau teman-teman ingat apa yang saya sampaikan di 2 minggu yang lalu saat saya membahas nilai, norma, dan moral, nilai adalah sesuatu yang seseorang yakini yang kemudian akan mempengaruhi cara pandang, perilaku, seperti itu. Nah, ideologi itu lebih luas lagi, lebih kepada nilai yang dianut oleh sebuah negara atau sebuah bangsa seperti itu, sehingga cara pandang, cara perilaku dari sebuah bangsa dan negara itu akan berdasarkan kepada ideologi yang dianut. Ideologi itu juga terbentuk melalui berbagai macam proses ya. Yang pertama, ideologi yang bersumber dari kebudayaan, seperti Pancasila itu adalah ideologi yang juga bersumber dari kebudayaan, seperti yang saya sampaikan bahwa Pancasila dibentuk dari inkulturasi budaya asli masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara, lalu kemudian adanya akulturasi atau pengaruh budaya asing yang dibawa oleh para pedagang di saat mereka berdagang ya di zaman sebelum masa kebangkitan nasional lah seperti itu. Jadi makanya kalau kita melihat ada berbagai macam budaya yang terasanya mirip dengan budaya dari negara lain. Nah, kembali lagi ideologi bersumber dari kebudayaan, artinya komponen-komponen budaya seperti sistem religi, upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, pengetahuan, bahasa, kesenian, dan sebagainya itu mempengaruhi terbentuknya sebuah ideologi. Kunchoro Ningrat juga menyatakan bahwa ketika sebuah ideologi itu dibentuk atau dipengaruhi oleh kebudayaan asli dari sebuah bangsa atau masyarakat seperti itu, maka akan lebih mudah dilaksanakan atau diyakini karena memang warga negara tersebut sudah tidak asing atau bahkan sudah akrab lah dengan nilai-nilai yang ada dalam ideologi. Sebagai contoh misalnya di dalam Pancasila di situ sudah ada nilai gotong royong, kemudian ada nilai musyawarah mufakat, sehingga ketika nilai-nilai itu dijadikan sebagai ideologi melalui Pancasila, masyarakat Indonesia sudah tidak lagi kesulitan lah untuk mengaplikasikan karena memang dasarnya ya sudah ada nilai itu dalam masyarakat. Selain kebudayaan, agama juga bisa menjadi sumber dari suatu ideologi. Negara yang ideologinya sumbernya dari agama disebut negara teokrasi, sehingga baik peraturan hukumnya, pemimpinnya semua adalah terkait dengan agama tertentu. Sebagai contoh misalnya di Vatikan ya, bahwa peraturannya berdasarkan hukum gereja, hukum Katolik, terus pemimpinnya juga pemimpin agama Katolik. Atau Arab Saudi juga sama ya, hukumnya adalah hukum Islam, pemimpinnya juga adalah pemimpin agama Islam. Sehingga definisi ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, dan logos yang artinya ilmu. Atau secara etimologis, ideologi artinya adalah ilmu tentang ide-ide atau the science of idea. Nah, ideologi ini menjadi asas ya, asas berpendapat. Jadi ketika misal kita dihadapkan oleh suatu peristiwa tertentu, masyarakat kita ya, maka masyarakat akan berpendapat dengan dasar ideologi yang kita yakini. Sebagai contoh nih misalnya saat kita melihat ada tragedi misalnya perang seperti itu, atau kemudian sebut saja misalnya
Rohingya yang ada di Myanmar, karena kita percaya nilai kemanusiaan dan kita menganutnya, dan di Pancasila kan juga ada ya di sila kedua tentang kemanusiaan, maka kita akan memandang peristiwa yang dialami oleh Rohingya yang dilakukan oleh Myanmar adalah sesuatu yang tidak manusiawi dan kita tidak mendukung perbuatan dari Myanmar seperti itu. Jadi ideologi akan mempengaruhi cara pandang kita, perilaku masyarakat lah dalam memandang sebuah peristiwa. Ideologi juga akan memberikan arah dan tujuan, mau dibawa kemana lah sebuah negara, suatu negara itu mau dibawa kemana, kita bisa melihat dari ideologi yang dianut seperti itu. Sejarah konsep ideologi, jadi sebetulnya siapa sih yang mengawali adanya ideologi seperti itu. Jadi Destutt de Grassy pada penghujung abad ke-18, Tracy ini adalah pada saat itu salah satu tokoh ya di Perancis, salah satu tokoh revolusi Perancis. Jadi pada saat itu kalau teman-teman juga membaca sejarah revolusi Perancis, Perancis itu situasinya sangat tidak friendly atau ramah dengan masyarakat selain anggota kerajaan dan pemimpin gereja. Karena memang pada saat itu ada hak keistimewaan yang diberikan kepada anggota kerajaan atau penguasa dan juga pemimpin gereja. Maka dari itu kemudian banyak masyarakat karena merasa hidupnya sengsara gitu kan pada saat itu tuh setelah perang kemudian mengalami kerugian yang besar, terus kemudian kelaparan, pokoknya semua serba tidak nyaman lah. Nah akhirnya Destutt de Grassy ini mengawali dengan memberikan ide yang namanya ideologi atau the science of idea. Jadi suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Perancis. Jadi de Grassy itu membalikkan realita. Jadi misal realita saat itu rakyat sengsara seperti itu. Jadi dia membalikkan situasinya bahwa ayo kita menuju ke situasi yang makmur, situasi yang aman, nyaman seperti itu. Jadi Destutt de Grassy mengawali ideologi dengan membalikkan realita ya. Jadi dia memberikan semangat, memberikan penyadaran lah kepada masyarakat Perancis untuk ayo kita merubah situasi yang tidak nyaman ini gitu. Namun kemudian ide dari Destutt de Grassy terkait ideologi ini sempat dikecam ya oleh Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte itu ya tokoh yang sangat besar yang merebut atau yang mewujudkan revolusi Perancis, karena bagi Napoleon ideologi itu hanya sebuah hayalan seperti itu, tidak punya arti praktis atau tidak akan ditemukan dalam kenyataan seperti itu. Karena memang kalau kita melihat Napoleon kan memang dia langsung beraksi lah seperti itu, dia langsung merebut kekuasaan. Nah, tapi kalau Destutt de Grassy sebetulnya dia menyemangatinya melalui secara psikologis ya seperti itu. Jadi ketika misal masyarakat sudah punya tujuan bahwa dia oke, aku ingin hidup yang lebih nyaman, aku ingin lebih makmur tidak seperti sekarang, maka mereka akan jauh lebih semangat untuk misalnya secara fisik melakukan perlawanan dan sebagainya. Nah, tapi Napoleon Bonaparte mengatakan ideologi hanyalah sebuah hayalan seperti itu. Kemudian Jorge Larraín, dia bukan tokoh revolusi Prancis ya, namun kemudian dia juga mengatakan ideologi itu erat hubungannya dengan perjuangan pembebasan borjuis dari belenggu feodal dan mencerminkan sikap kritis, sikap pemikiran modern baru yang kritis seperti itu. Jadi lebih menegaskan bahwa memang konsep ideologi memang dimulai pada saat revolusi Prancis seperti itu. Lalu selanjutnya ada Niccolò Machiavelli. Dia tidak menelurkan sebuah konsep ideologi, namun dia mengkritik beberapa hal lah seperti itu yang kemudian menjadi bumbu dari berbagai macam ideologi para tokoh dunia. Niccolò Machiavelli dia mengamati praktik politik para pangeran, tingkah laku manusia dalam politik, dan dia menyimpulkan atau mengambil tiga aspek konsep ideologi, yaitu dari sisi agama, dari segi kekuasaan, dan dari segi dominasi. Niccolò Machiavelli menyatakan bahwa orang sezamannya lebih dahulu memperoleh kebebasan lantaran perbedaan dalam pendidikan yang didasarkan konsepsi keagamaan. Nah, maksudnya gimana nih Bu? Jadi pada saat itu Niccolò Machiavelli dia melihat bahwa orang-orang yang fokus atau yang percaya dengan agama, yang kemudian berfokus untuk beribadah, untuk
mendapatkan kebahagiaan afterlife lah seperti itu, justru malah menampakkan dunia itu tampak lemah karena mereka cenderung pasrah atau bahkan cenderung tidak mau memberikan perlawanan ketika mendapatkan ketidakadilan. Makanya kemudian pada saat saya menyampaikan di awal tadi ya, bahwa Machiavelli menyatakan orang sezamannya lebih dahulu memperoleh kebebasan karena pada saat itu orang-orang tidak terlalu meyakini agama seketat pada saat Niccolo Machiavelli melakukan pengamatan ini gitu loh. Pada saat itu seperti yang tadi saya sampaikan juga ya, bahwa gereja menjadi penguasa. Selain kerajaan, gereja juga menjadi penguasa sehingga doktrin-doktrin agama itu betul-betul sangat kencang. Nah, doktrin agama ini dia nilai sebagai penyebab jadi dunia itu terasa lebih lemah karena ya orang jadi tidak peduli dengan kondisi ekonomi yang terpuruk, dengan kondisi yang ketimpangan sosial yang sangat kentara. Orang-orang lebih peduli bahwa oke, saya akan beribadah, saya akan mendapatkan kebahagiaan nanti setelah mati seperti itu. Itu pendapat Niccolo Machiavelli yang pertama. Nah, yang kedua, Niccolo Machiavelli menyatakan bahwa orang yang berkuasa itu tidak harus punya sifat baik. Jadi cukup berkedok sajalah, cukup pencitraan kalau istilah zaman sekarang gitu. Jadi orang yang berkuasa, para pangeran, para raja, para penguasa itu tidak perlu punya sifat-sifat baik seperti tulus, seperti punya rasa belas kasihan, akan menepati janji, seperti itu tidak perlu. Yang perlu adalah mereka cukup tampak saja akan melakukan hal-hal baik itu seperti itu. Makanya Niccolo Machiavelli menyatakan tipu daya itu untuk mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan. Karena memang pada saat itu dia mengamati para pangeran dan penguasa justru belajar tipu daya, bukan belajar untuk punya sifat yang baik, namun justru belajar tipu daya seperti itu. Makanya dia menyimpulkan sebuah kalimat ya bahwa tujuan menghalalkan segala macam cara. Jadi tujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ya akan diusahakan dengan berbagai macam cara, termasuk misalnya melakukan tipu daya. Jadi realitanya itu sebetulnya tidak bersifat baik, namun tampak saja kayak pemimpin penguasa pangeranku tuh adalah orang yang tulus, adalah orang baik, tampak saja sudah cukup, tidak perlu harus betul-betul punya sifat baik. Nah, pendapat dari Niccolo Machiavelli inilah yang kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh Karl Marx. Jadi dia mengembangkan dan melanjutkan konsep ideologi Machiavelli yang menonjolkan perbedaan antara penampilan dan realita. Jadi tadi saya sampaikan ya penampilannya tampak baik, padahal realitanya tidak. Nah, Karl Marx itu melanjutkan dari pemikiran itu. Nah, ideologi bagi Karl Marx itu tidak timbul sebagai penemuan yang memutar balik realita, juga bukan hasil dari realita yang secara objektif gelap yang menipu kesadaran pasif. Maksudnya gimana? Jadi bagi Marx, ideologi itu tidak hanya semudah membalikkan situasi pada saat itu, seperti yang tadi saya sampaikan terkait dengan destudegrasi. Jadi tidak kemudian ketika misal pada saat itu situasinya ketimpangan kesenjangan ekonomi, terus kemudian ideologinya dibalikkan dengan kita akan mencapai kemakmuran. Tidak, bagi Karl Marx ideologi tidak cukup hanya membalikkan realitanya saja, namun harus betul-betul realitas material lah yang diutamakan. Jadi realitas material itu adalah cara-cara produksi barang dalam kegiatan kerja. Jadi betul-betul kita harus betul-betul menjelaskan kalau memang mau membalikkan ke situasi yang ideal tuh yang seperti apa. Makanya kemudian Karl Marx melalui teori materialismenya, ini saya sebagian aja ya, kalau teman-teman masih penasaran bisa mencari referensi yang lebih lagi. Jadi Karl Marx punya 3 hal. Yang pertama adalah tesis, antitesis, dan sintesis. Tesis itu dari dialektika materialis yang dikembangkan oleh masyarakat agraris. Jadi pada saat itu masyarakat agraris itu ada dua kaum ya. Yang pertama kaum feodal sebagai pemilik tanah, sebagai kelas penguasa, dan kemudian ada petani penggarap sebagai kelas tertindas. Jadi ada 2, kaum feodal dan petani, yang satu sebagai penguasa, yang satunya sebagai kaum yang tertindas. Kemudian lawan dari dialektika materialis masyarakat agraris adalah dialektika materialis masyarakat kapitalis, di mana penguasanya adalah kaum borjuis ya, yang menguasai modal,
sedangkan kelas yang tertindas itu adalah para pekerja atau proletar, seperti itu. Tesis dan antitesis ini kemudian saling berlawanan, maka kemudian akan menghasilkan yang namanya sintesis. Ini adalah gambarannya Karl Marx. Tujuannya Karl Marx adalah situasi sintesis, di mana masyarakat menjadi masyarakat komunis, masyarakat yang tidak ada lagi kelas, tidak ada kelas penguasa, tidak ada kelas yang dikuasai. Jadi semua sama rasa dan sama rata. Ini adalah teori dari Karl Marx seperti itu. Nah, ini adalah beberapa teori ya dari tokoh-tokoh Indonesia. Namun kalau teman-teman prefer yang mana ya Bu, yang dianut gitu? Saya sarankan yang ini aja dari Pak Mubiarto. Jadi ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Jadi ideologi adalah doktrin, sesuatu yang kita percaya ya, sebagai simbol masyarakat yang kemudian menjadi sebuah pegangan atau pedoman kerja untuk mencapai tujuan masyarakat. Ini paling mudah, paling ringkas lah definisi dari ideologi menurut Pak Mubiarto. Nah, ada beberapa teori dari para tokoh, nanti teman-teman bisa membaca sendiri ya. Corak ideologi itu adalah seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik sebuah masyarakat ya, yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara. Jadi ideologi itu pasti hampir pasti akan dicantumkan dalam dokumen resmi negara seperti Pancasila. Kalau masih ingat di minggu lalu bahwa Pancasila itu kan terletak ya secara hukum terletak ada di 3 aturan. Yang pertama ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang kemudian menjadikan Pancasila sebagai dasar hukum tertinggi lah hukum di Indonesia. Kemudian ada di pembukaan TAP MPR yang mengatur pencabutan P4 zamannya Pak Harto, lalu kemudian yang terakhir adalah Undang-Undang 12 2012 tentang pendidikan tinggi, pasal yang mengatur bahwa sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ideologi adalah pandangan hidup ya, yang merupakan cara untuk menafsirkan realitas dari sebuah kejadian lah seperti itu. Termasuk misalnya akan berisi menonjolkan lah nilai-nilai tertentu yang menjadi pedoman gerakan suatu kelompok atau suatu masyarakat. Jadi kita bisa lihat nih, gimana sih suatu negara itu dari ideologi yang dia anut. Contoh seperti Indonesia, ideologi yang kita anut adalah Pancasila. Maka kita bisa melihat bahwa oh berarti orang-orang Indonesia tuh ya dia menganut ketuhanan yang Maha Esa, dia menganut kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ideologi akan menonjolkan nilai-nilai tertentu yang menjadi pedoman suatu masyarakat. Fungsinya tentu saja ya sebagai landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Tadi yang saya sampaikan, ketika kita melihat suatu peristiwa, kita pakai kacamata ideologi, maka ideologi tersebutlah yang akan mempengaruhi pendapat kita atau cara perilaku kita lah memandang sebuah peristiwa tersebut. Gitu. Kemudian membuka wawasan yang memberikan makna ya, serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan. Jadi kita sudah tahu nih, kita mau dibawa kemana negara kita dengan melihat ideologi, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak, terus kemudian kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong ya. Jadi kalau kita bingung mau kemana Indonesia, mau dibawa kemana negara kita, atau kita sedang dalam fase kegelapan, seperti ya saya sampaikan di pertemuan pertama ya, Pancasila itu seperti light star lah, bintang penunjuk jalan. Jadi ketika kita di situasi yang bingung dan gelap, kita tinggal mengacu pada Pancasila, kita akan kembali terpacu lagi lah semangatnya untuk mencapai tujuan. Kita diingatkan lagi tujuan kita tuh sebenarnya mau kemana, seperti itu. Nah, beberapa jenis ideologi dunia. Pertama ada Marxisme dan Leninisme, sebenarnya meneruskan yang tadi ya, yang disampaikan oleh Karl Marx. Jadi Marxisme dan Leninisme itu meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada 2 prinsip. Yang pertama adalah perubahan sosial melalui perubahan cara produksi, tadi ya realitas material. Kemudian yang kedua adalah perubahan sosial bersifat dialektis.
yaitu penghapusan kelas lah, singkatnya seperti itu. Nah, kenapa kemudian Marxisme dan Leninisme itu cukup kontroversial ya di Indonesia, bahkan ada TAP MPR yang memang mengatur pelarangan Marxisme, penganut Marxisme dan pelarangan PKI seperti itu. Walaupun memang kalau untuk akademik seperti yang kita lakukan sekarang itu tidak dilarang ya. Jadi kalau teman-teman cari buku pun ya ada buku-buku yang membahas tentang ini dan kita bisa baca secara bebas. Yang penting tidak dianut. Kalau mau dipelajari, mau lihat gimana sih sebenarnya Marxisme-Leninisme, negara kita tidak melarang. Nah, Karl Marx ini dia menganut ateisme, makanya kemudian yang menjadi kritik lah dari negara-negara atau tokoh-tokoh yang menganut agama itu karena Karl Marx itu salah satunya dia adalah seorang ateis, di mana dia tidak percaya adanya Tuhan. Lalu kemudian dia punya 2 buku yang sangat penting ya, yang terkenal lah seperti itu. Yang pertama adalah The Communist Manifesto dan Das Kapital. Dia dengan temannya, Karl Marx dengan Friedrich Engels, mereka adalah pendiri dan peletak dasar komunisme modern. Seperti itu. Nah, kenapa kemudian Karl Marx kok menjadi dikritik lah oleh para tokoh agama? Karena memang Karl Marx punya pendapat agama adalah candu bagi masyarakat atau religion is the opium of the people. Nah, pendapat ini tentu tidak lepas dari apa yang disampaikan juga oleh Niccolo Machiavelli yang tadi saya sampaikan bahwa pada zaman itu agama itu menjadi pelipur lara lah. Jadi kayak ya kalaupun aku menderita di dunia nggak apa-apa, yang penting aku fokus kepada agama, nanti aku akan mendapatkan kebahagiaan setelah mati. Makanya kemudian Niccolo Machiavelli mengatakan dunia itu tampak lemah, karena banyak orang yang beragama justru pasrah ketika mereka mendapatkan perbuatan yang tidak adil. Nah, pandangan ini dilanjutkan oleh Marx. Marx mengatakan bahwa religion is the opium of the people, karena agama itu hanya sebagai pelipur lara lah bagi orang-orang yang tertindas dan terhempas. Agama hanya menjanjikan kebahagiaan yang semu atau yang hayal. Kalau bagi Marx itu seperti itu. Maka kemudian kalau kita mau betul-betul mencapai kebahagiaan yang real, yang sejati, ya manusia betul-betul harus menghapus bayangan kebahagiaan ilusif yang diajarkan oleh agama. Jadi kalau memang betul-betul kita mau bahagia yang secara total seperti itu, ya jangan kemudian kita terlalu berfokus atau kita terdistraksi oleh bayangan kebahagiaan yang diberikan oleh agama. Nah, itu menurut Marx itu seperti itu gitu. Selain itu, Marx juga mengatakan bahwa kehidupan masyarakat itu ada yang namanya dialektika perjuangan kelas, di mana selalu ada yang namanya konflik antara kelas pemilik modal dengan kelas yang lebih rendah yang bekerja untuk memproduksi barang. Sehingga memang Marx itu sangat kritis ya terhadap sistem ekonomi kapitalis yang bahkan ia sebut sebagai kediktatoran burjuasi. Dan Marx juga menilai bahwa ketika kemudian sumber daya alam, sumber daya lah yang dikelola oleh orang-orang yang orientasinya adalah kepentingan atau keuntungan mereka, sebagaimana sistem kapitalis, ya suatu saat kapitalis itu akan hancur gitu loh. Dan bahkan mungkin akan bisa digantikan oleh sistem baru atau sosialisme. Inilah harapannya Marx ya. Jadi suatu saat tuh kapitalisme itu akan hancur dan digantikan oleh sistem baru yaitu sosialisme. Sosialisme itu jadi masyarakat itu tidak diperintah oleh kaum pemilik modal, namun oleh kelas pekerja yang dinamakan tadi kan kediktatoran burjuasi, kemudian berubah menjadi kediktatoran proletariat seperti itu. Nah, nanti harapannya setelah diperintah oleh kaum pekerja akan jauh lebih tidak terlalu timpang lah ekonomi dibandingkan pada saat diperintah oleh sistem kapitalis, dan pada akhirnya akan sampai gilirannya, jadi sosialisme itu akan selesai, akan berubah, akan digantikan oleh masyarakat tanpa kelas yang dinamakan komunis seperti itu, masyarakat yang sama rasa, sama rata. Nah, itu adalah obsesi dan cita-cita besarnya dari Karl Marx. Namun memang Karl Marx ini kan dia tidak dalam pemerintahan ya teman-teman. Jadi ya ini adalah angan-angan dia seperti itu. Namun kemudian dilanjutkan oleh Lenin dan Stalin lah, Leninisme, makanya ada namanya Leninisme, dilanjutkan
oleh Lenin yang dia terapkan pada masyarakat Uni Soviet dulu ya. Jadi bukan Rusia zaman sekarang, namun Uni Soviet zaman dulu. Bahkan kalau kita melihat perkembangan dunia seperti itu, Rusia juga sudah mengatakan bahwa dirinya sudah bukan penganut komunis seperti itu. Vladimir Putin menyatakannya demikian seperti itu. Kalau yang sekarang masih menganut komunisme mungkin ya masih hanya Korea Utara seperti itu. Cina pun sekarang sudah tidak terlalu komunis ya, setelah pergantian partai mereka sudah tidak terlalu komunis kayak gitu. Karena mereka juga sekarang kalau teman-teman melihat kan mereka sangat terbuka dengan ekonomi dunia seperti itu. Nah, tadi yang saya sampaikan ya bahwa Marxisme, komunisme dan Leninisme ini kolaps ya bersamaan dengan dibubarkan dan dilarangnya PKI akibat pemberontakan dan pengkhianatan G30S dan tertuang dalam ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 karena memang salah satu nilai yang kita kritik adalah adanya nilai anti Tuhan dan anti agama ya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini adalah beberapa tokoh dari Marxisme-Leninisme, nanti teman-teman bisa lihat sendiri, termasuk misalnya ini Marx, ini adalah Mao Zedong dari Cina, kemudian juga ada Fidel Castro ya dari Kuba seperti itu. Yang kedua adalah liberalisme. Nah, kalau liberalisme itu lebih kepada perspektif kebebasan individual. Pokoknya semuanya itu serba individu dan individu seperti itu. Sama ya, diawali pada saat zaman Renaissance, kemudian revolusi Prancis, di mana pada saat itu seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ada pembedaan atau hak istimewa yang disematkan kepada gereja atau pemimpin gereja dan penguasa kerajaan. Sehingga masyarakat itu merasa sangat tidak adil lah, ada ketimpangan yang tidak pas seperti itu. Makanya kemudian mereka melakukan perjuangan lah untuk melakukan tuntutan kemerdekaan dan kebebasan dari masyarakat yang tadi yang memiliki hak istimewa, sampai akhirnya puncaknya ya revolusi yang terjadi 1789 yang menjadi awal terbentuknya golongan liberal atau liberalisme seperti itu. 3 hal yang mendasari ideologi liberalisme adalah kehidupan, kebebasan, dan hak milik. Seperti itu. Ini adalah beberapa tokoh ya dari liberalisme. Ada ini bukan Adam Smith ya, ini Martin Luther, ini adalah John Locke, ini adalah Thomas Hobbes dan Adam Smith. Martin Luther dia fokusnya dalam reformasi agama, dia melakukan perlawanan dogma-dogma agama serta dominasi gereja. Kalau teman-teman ada yang menganut Kristen Protestan, Martin Luther adalah salah satu tokoh ya yang membentuk melahirkanlah itu Kristen Protestan seperti itu. Kemudian ada John Locke dan Hobbes, dia lebih kepada menjelaskan konsep individualisme. Jadi mengembalikan lagi bahwa ya manusia itu ya individual seperti itu. Walaupun memang kalau kita lihat pendapatnya, dia punya konsep yang berbeda lah menjelaskan individualisme seperti itu. Hobbes dia menjelaskan bahwa naturnya atau alamiahnya manusia itu egois. Tapi manusia itu maunya hidup damai, maka kemudian dibentuklah suatu masyarakat politik yang dikenal sebagai negara yang tugasnya adalah untuk melindungi hak-hak individu. Jadi kalau Hobbes itu manusia itu egois, tapi dia mau hidup damai. Kalau John Locke, dia menilai bahwa ada kesenjangan kepemilikan harta antar individu, maka kemudian perlu yang namanya penguasa atau negara sebagai penengah, atau negara hanya sebatas penjaga atau penetral. Tapi kalau kita lihat kan beda ya, yang satu mengatakan manusia egois, yang satu mengatakan kesenjangan kepemilikan harta. Namun kalau kita lihat dua-duanya sama-sama mengandung ya manusia itu adalah individu seperti itu. Adam Smith, bapak ekonomi ya, bahwa kekuatan ekonomi seharusnya diatur oleh kekuatan pasar, di mana posisi manusia sebagai individulah yang diutamakan, termasuk juga dalam politik. Jadi Adam Smith mengatakan bahwa ya kekuatan ekonomi atau kekuatan pasar itu ya harusnya individu yang diutamakan pertama, seperti itu. Makanya Adam Smith juga kental sekali dengan sistem kapitalis ya, salah satu tokoh juga dalam sistem kapitalisme. Sosialisme, sebenarnya kalau kita melihat pandangan dari Karl Marx atau pandangan tentang sosialisme itu sebenarnya bagus ya.
Gimana kemudian seperti yang saya sampaikan di minggu lalu, Pancasila kita juga sebenarnya ada bumbu-bumbu sosialismenya, di mana di pasal 33 dan 34 di situ bahwa negara itu atau ekonomi itu salah satunya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Namun di dalam di dalam Undang-Undang Dasar pun ada pasal 27 di mana individu berhak untuk mendapatkan penghidupan ekonomi yang layak seperti itu. Namun ada irisan sosialisme lah di dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Karena memang kalau kita melihat sosialisme sebetulnya adalah paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Atau dengan kata lain, negara itu punya peran yang penting lah, punya peran yang penting dan wajib lah menyejahterakan seluruh masyarakat atau dikenal sebagai konsep welfare state gitu. Nah, intinya adalah bahwa sosialisme itu kan lahir karena akibat perkembangan kapitalisme ya. Jadi karena ada kapitalisme, terus kemudian lahir yang namanya sosialisme. Nah, sosialisme itu paham yang menjadikan kebersamaan itu sebagai tujuan hidup manusia dan mengutamakan segala aspek kehidupan bersama manusia. Dalam arti negara itu punya peran yang sangat krusial, punya peran yang sangat penting, harus melakukan campur tangan dalam segala kehidupan masyarakatnya demi tercapai sebuah negara. Salah satunya adalah melalui ekonomi, di mana tidak perlulah kita sangka ya bahwa kaum buruh itu akan menjadi kaum yang sengsara lah akibat penindasan dari kaum kapitalis seperti itu. Makanya kemudian negara itu berperan untuk melakukan perbaikan nasib dari kaum buruh. Makanya negara itu punya peran untuk menyeimbangkan. Jadi ya kapitalisnya tetap jalan, namun negara yang mengambil peran ketika misal sudah melewati batas atau bahkan buruh itu cenderung sangat tertindas, maka kemudian negara yang harus campur tangan memberikan perlindungan kepada kaum buruh seperti itu. Dan yang terakhir adalah kapitalisme atau capital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal mampu menerapkan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip itu kemudian pemerintah tidak dapat menerapkan intervensi pasar untuk keuntungan bersama, tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk keuntungan kepentingan pribadi. Jadi negara itu dia memfasilitasi betul lah kebutuhan dari individu untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya, individu pemilik modal ya tentu saja. Jadi aturannya, kebijakannya, semuanya itu pokoknya dibuat untuk mempermudah pemilik modal supaya bisa misal bangun usaha dan sebagainya. Nah, itu adalah kapitalis. Nah, ketika kalau kita kembalikan lagi seperti itu, ketika misalnya kapitalisme maka kemudian akan kalau dilawannya adalah sosialisme tadi. Jadi misalnya negara tidak hanya fokus kepada pemberian semaksimal mungkin lah untuk para pemilik modal, namun juga untuk individu atau kaum buruh lah supaya tidak sengsara banget seperti itu. Selanjutnya adalah globalisasi sebagai tantangan ideologi Pancasila. Sebagaimana kita tahu ya teman-teman bahwa globalisasi ini merupakan tantangan yang paling dominan lah bagi Pancasila sebagai ideologi, di mana saat ini tuh era semua tuh saling berhubungan. Jadi ada saling keterhubungan antara suatu masyarakat, suatu bangsa dengan bangsa lain seperti itu, sehingga membuat dunia semakin terbuka. Artinya ada kebudayaan global yang terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan berbagai masyarakat dunia. Beberapa karakteristik kebudayaan global ya teman-teman, misalnya berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik, mungkin sebagai contoh seperti di Indonesia, era dari Hallyu dari Korea Selatan ya, sekarang memang sangat mendominasi, sebetulnya sudah tidak asing sih sebetulnya. Saya merasa dulu sejak diawali sejak Super Junior kalau nggak salah ya, di tahun 2012-an awal, saya kurang hafal ya, namun sejak saat itu sudah mulai terbuka lah tentang kebudayaan Korea di Indonesia seperti itu. Dan sekarang juga timbal balik sudah mulai terasa ya, di mana
banyak sekali artis-artis K-pop maupun kemudian artis-artis dunia yang mereka memasukkanlah nilai-nilai Indonesia lah di dalam karya-karyanya begitu. Pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius dan sebagainya, termasuk misalnya nilai-nilai hak asasi kemanusiaan seperti kebebasan, demokrasi, itu menjadi nilai yang sudah tidak lagi ini ya tabu untuk dibicarakan gitu, walaupun memang masing-masing bangsa punya interpretasinya masing-masing. Mohon maaf ini tadi mungkin videonya sedikit terpotong ya, karena saya bikin 2 kali, karena kemarin suara saya sempat habis. Jadi semoga tidak mengganggu kualitas ya. Nah, ini adalah beberapa fase perkembangan globalisasi, nanti teman-teman bisa membaca, namun yang menjadi garis bawah saya adalah salah satu penyebab konflik internasional yang terjadi tahun 1920 sampai 1960 yang termasuk berpengaruh juga ya terhadap kemerdekaan Indonesia adalah konflik ideologi. Seperti yang kita tahu ya, ada kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan nazisme, termasuk kemudian gongnya adalah jatuhnya bom atom ya, yang akhirnya dari konflik-konflik tersebut muncul sebuah kesimpulan bersama untuk membuat sebuah badan yang mana untuk menyatukan lah. Jadi semoga harapannya itu ke depannya tidak ada yang namanya perang lagi lah seperti di tahun 1920 sampai 1960 ya. Makanya kemudian di tahun 1960 terbentuk yang namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kenapa kemudian kita perlu mengkaji Pancasila sebagai ideologi negara? Tentu saja ya sebagai warga negara kita tentu akan menghadapi banyak tantangan dari berbagai ideologi dunia lainnya, termasuk juga kebudayaan global yang tadi saya sampaikan. Beberapa unsur yang mungkin bisa mempengaruhi ideologi Pancasila seperti unsur ateisme, seperti yang ada dalam ideologi Marxis dan atau komunis ya, yang mana itu bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian unsur individualisme dalam liberalis yang tidak sesuai dengan nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun memang ada irisan individual atau liberal lah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ya di pasal 27, namun kemudian kita tidak boleh lupa inti dari secara ekonomi kita kan tidak individual murni ya, tapi lebih kepada untuk kesejahteraan bersama. Ditekankan kembali ya, kita juga perlu menghadapi tantangan unsur kapitalisme yang dimana memberikan kebebasan individu sebesar-besarnya untuk menguasai sistem perekonomian negara yang mana itu tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan seperti yang barusan saya sampaikan, di mana individu memang diberikan kebebasan untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Namun tugas yang utama terutama oleh negara dalam hal ini DPR dan Presiden sebagai pengelola APBN adalah untuk ekonomi rakyat seperti itu. Tantangan lain tentu saja bisa dari terorisme ya, di mana seperti yang sering sekali saya sampaikan, terorisme ini tidak hanya kemudian bisa mempengaruhi individu, namun termasuk juga mempengaruhi keamanan negara, termasuk akan memicu disintegrasi bangsa atau pecah belah bangsa, dan secara tidak langsung itu juga mungkin akan membuat investor atau wisatawan itu enggan untuk datang ke Indonesia karena melihat situasi keamanan yang tidak pas seperti itu. Makanya kemudian itu juga bisa mempengaruhi ekonomi Indonesia. Selain itu juga ada narkoba ya, di mana narkoba itu perlu kita pahami bahwa bisa merusak generasi kita, terus kemudian bisa merusak reputasi Indonesia, termasuk juga merusak sistem perekonomian negara, karena memang ketika kita berbicara narkoba itu kan bukan barang yang legal ya, sehingga perdagangannya pun tidak akan memberikan keuntungan lah untuk Indonesia, di mana keuntungan tersebut juga akan dimanfaatkan untuk pembangunan Indonesia gitu. Jadi secara tidak langsung hanya menambah apa ya, menambah masalah sajalah kalau soal narkoba itu. Selain warga negara, penyelenggara negara pun harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Karena kenapa negara atau pelaksana penyelenggara negara lah
merupakan kunci ya bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dan pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya, ideologi Pancasila harus dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Tentu saja yang pertama adalah harus membangun Indonesia menjadi negara yang tanpa diskriminasi seperti itu, di mana ideologi Pancasila itu memang dapat ya menutup pintu semua ideologi lain yang mampu menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Jadi sebagaimana kita tahu ya, Indonesia kan plural sekali ya, kita punya berbagai macam suku, agama, ras lah. Namun kemudian kita perlu menguatkan diri bahwa walaupun kita berbeda, kita adalah satu atau Bhinneka Tunggal Ika. Dan Pancasila harus kita yakini bahwa Pancasila itu akan dapat menutup pintu masuk dari ideologi-ideologi yang akan menyimpang, yang akan mengganggu keamanan dan stabilitas negara. Nah, negara atau penyelenggara negara itu yang punya kewajiban utama lah untuk melaksanakan itu. Lalu kemudian termasuk mengaktualisasikan 5 sila Pancasila ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya sila pertama, menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama, menjamin kebebasan beragama, menjamin pluralisme ekspresi keagamaan. Kemudian sila kedua, jaminan pelaksanaan hak asasi manusia, seperti itu. Terus kemudian sila ketiga, bahwa menegaskan rasa cinta kepada bangsa Indonesia, dengan cara kita tidak kemudian menutup diri ya dari bangsa lain atau kebudayaan dari luar, namun justru kemudian kita membangun hubungan yang timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk bisa menjalin kerjasama. Seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya dulu pada saat awal Hallyu Korea itu datang mempengaruhi kita. Nah, namun sekarang kalau kita lihat ya, budaya-budaya kita juga sudah mulai kita kenalkan keluar. Itu adalah hubungan timbal balik. Tidak berarti kemudian kita menutup diri, kita tidak mau tahulah gimana kondisi budaya dari luar, tidak. Tapi justru kita memanfaatkan itu sebagai momentum untuk memperkenalkan diri kita lah kepada bangsa di luar sana. Kemudian tentu saja ya demokrasi menjadi titik utama ya. Yang diejawantahkan dalam sila keempat. Kemudian tentu saja yang terakhir sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas atau kelompok-kelompok yang lemah seperti itu. Sumber historis, sosiologi, dan politik Pancasila sebagai ideologi negara. Mungkin ini sering sekali saya ulang-ulang ya teman-teman, bahwa sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara pada saat masa pemerintahan Pak Karno awalnya ya dikumandangkan melalui berbagai pidato politik, namun kemudian di tahun 1960-an sempat tergeser ya karena ada konsep dari Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bangsa Indonesia. Lalu kemudian di masa pemerintahan Pak Harto, Pancasila dijadikan asas tunggal ya bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, termasuk menjadi dasar dilaksanakannya P4. Namun kemudian ya seperti yang kita tahu ya P4 P4 dicabut pelaksanaannya karena dinilai ya tidak sesuai dengan garis Pancasila, garis politiknya Pancasila. Kemudian zamannya Pak Presiden Habibie, resonansi Pancasila itu kurang bergema ya karena memang pada saat itu beliau lebih fokus menyelesaikan berbagai masalah politis baik di luar maupun di dalam negeri, karena kan itu berganti rezim ya dari Orde Lama menjadi reformasi, terus kemudian seluruh masyarakat Indonesia itu benar-benar sedang semangat-semangatnya lah untuk kemudian meluruskan yang tadinya mungkin sempat kurang pas posisinya seperti itu, termasuk juga kejadian Timor Leste lepas dari Indonesia itu pada masa pemerintahan Pak Habibie. Lalu kemudian pada masa pemerintahan Pak Gus Dur atau Abdurrahman Wahid muncul wacana untuk menghapus TAP MPRS yang mengatur tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan komunis, namun kemudian tidak jadi. Justru pada masa ini kebebasan berpendapat semakin dominan ya, sehingga Pancasila cenderung melemah. Tidak berarti kemudian kebebasan pendapat kok Pancasila melemah seperti itu. Jadi ya kita boleh mengutarakan pendapat, namun dasarnya adalah Pancasila seperti itu. Mungkin pada saat itu zamannya Pak Gus Dur mungkin agak sedikit tergeser. Zamannya Bu Megawati sempat ada kemunduran ya teman-teman, di mana di dalam Undang-Undang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional
pendidikan Pancasila tidak dicantumkan sebagai mata pelajaran wajib dari SD sampai perguruan tinggi. Kalau teman-teman masih ingat apa yang saya sampaikan di pertemuan pertama, popularitas atau kemudian eksistensi lah Pancasila itu semakin menurun ya. Diawali pada saat Bu Mega menjabat, sampai kemudian ada penelitian di tahun 2000 zamannya Pak SBY atau Pak Jokowi itu baru mulai naik lagi seperti itu. Lalu zamannya Pak SBY awalnya tidak terlalu diperhatikan ya, bahkan kemudian sempat ada namanya Kepres 27 tahun 99 pada saat era reformasi zamannya Pak Habibie ya, menugaskan kita membentuk sebuah lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Namun zamannya Pak Habibie, Pak Gus Dur, Bu Mega dan Pak SBY itu belum dibuat lah. Namun setidaknya di zamannya Pak SBY menandatangani Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menjadi dasar pelaksanaan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib seperti yang kita laksanakan hari ini. Lalu kemudian zamannya Pak Jokowi menetapkan 1 Juni sebagai hari libur nasional ya, hari lahirnya Pancasila menjadi hari libur nasional, termasuk beliau juga membentuk yang namanya Badan Ideologi Pembina Pancasila atau BPIP. Sumber sosiologis Pancasila nanti teman-teman bisa baca ya, sumber politis nanti juga bisa membaca. Nah, dinamika dan tantangan nanti teman-teman bisa membaca lagi. Lalu hakikat dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi ada 3 dimensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama dimensi realitas, di mana nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sebetulnya sumbernya adalah nilai-nilai yang real atau yang hidup dalam masyarakat, sehingga harusnya masyarakat tidak kesulitan lah untuk menjabarkan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan nyata yang sehari-hari seperti itu. Makanya kemudian dalam dimensi realitas nilai-nilai Pancasila itu harus dijabarkan dalam kehidupan nyata, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Karena memang nilainya ya dari masyarakat harusnya tidak sulit lah untuk menyelenggarakan itu dalam kehidupan. Kemudian dimensi idealitas di mana dalam Pancasila itu mengandung cita-cita ya yang ingin dicapai dalam berbagai kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan di dalamnya juga mengandung tujuan, menimbulkan harapan, optimisme, dan mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa Pancasila itu ketika kita bingung mau dibawa kemana negara kita tinggal kembali lagi ke Pancasila, maka kita akan tahu, kita akan membawa negara ini kemana tuh kita sudah tahu, seperti itu. Makanya sampai dari tahun 45 sampai sekarang kan Pancasila tetap eksis ya dan bertahan, karena memang itu adalah keyakinan yang kita yakini bersama. Kemudian dimensi fleksibilitas, di mana mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Artinya, Pancasila adalah ideologi yang bersifat terbuka ya teman-teman, karena sifatnya demokratis, dan tidak kemudian membatasi diri seperti yang tadi saya sampaikan, walaupun isinya tidak boleh berubah ya, namun interpretasinya bisa disesuaikan dengan kondisi saat ini, jadi tidak kaku, namun tetap utuh isinya, namun untuk interpretasinya, untuk pelaksanaannya seperti apa tidak kaku. Nah, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, tentu saja ya ideologi negara itu sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral atau ideologi lah seperti itu. Dimana misalnya sebagai contoh kasus narkoba nih yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Tentu saja ya, karena memang kalau kita lihat secara moral, kasus narkoba adalah perbuatan yang buruk ya, karena lebih banyak kerugiannya dibandingkan manfaatnya lah, seperti itu. Makanya kemudian yang diberikan kesorotan adalah berarti generasi muda itu belum paham nih bahwa di situ ada hal-hal yang berkaitan dengan narkoba itu menyangkut kepada moral yang buruk seperti itu. Maka kemudian diperlukan norma-norma yang penuntun yang lebih jelas lah, yang lebih baik, misalnya dalam bentuk persuasif seperti imbauan atau kemudian larangan atau bahkan mungkin sanksi yang lebih tegas. Selain itu, ideologi negara juga sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila
Contohnya misal kasus terorisme ya, seperti yang tadi saya sampaikan, karena kasus terorisme kan dia mengandung nilai-nilai tidak toleran lah, tidak toleransi, terus hak asasi manusia tidak diakui, termasuk juga disintegrasi ya. Maka kemudian dengan kita memahamilah Pancasila sebagai ideologi kita dan meyakini, maka justru nilai-nilai toleransi keyakinan, hak asasi manusia, dan semangat persatuan justru akan lebih kuat dibandingkan pengaruh-pengaruh perpecahan lah dari luar seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali karena memang agak lama ya membuatnya karena situasi kesehatan saya yang memang kurang bagus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.